Kali ini saya ingin menjelaskan tentang CPU. CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit. Nah, kali ini saya megang ini Intel Pentium 4 yang menggunakan soket 423, 478 dan menggunakan LGA 775. Mendukung SSD 400 sampai 1066 MHz. Oke, berikutnya adalah fan. Fungsi fan ini adalah untuk mendinginkan si prosesor tersebut yang tadi dijelaskan oleh rekan saya. Merek dari fan ini adalah Aeroflow 3. Oke, jadi di sini ada RAM. RAM ini salah satu komponen hardware perangkat keras yang dimana kegunaannya untuk penyimpanan sementara pada komputer. Jadi di sini RAM-nya ada dua, yang ini RAM-nya 8, yang ini RAM-nya 2, jadi totalnya 10 dan total kecepatannya itu maksimalnya 133 Hz. Selanjutnya ini adalah memori eksternal hard disk. Ini adalah tempat penyimpanan dengan kapasitas 80 GB. Oke, saya akan menjelaskan perangkat yang selanjutnya yaitu SSD. Nih, karena SSD yang susah dilepas, jadi saya akan menjelaskan di sininya juga. Oke, SSD itu jadi dia penyimpanan tetap pada komputer yang dimana menggunakan generasi baru dengan teknologi flash, jadi tanpa CD gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ke komponen berikutnya. Di sini ada power supply yang bermerek Mentari. Dia di sini sudah mencapai 450 watt. Di bagian pertama video perakitan ini, kita menyiapkan motherboard yang bisa dibilang sebagai tulang punggung komputer. Jadi, komponen ini menjadi tempat berbagai perangkat keras seperti CPU, RAM, GPU, dan komponen lainnya saling terhubung agar komputer bisa bekerja dengan baik. Lanjut, kita memasang prosesor ke dalam motherboard. Perlu diperhatikan ya, kalau proses ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pertama, buka pengunci pada soket prosesor, lalu posisikan prosesor sesuai tanda yang ada, letakkan secara perlahan, dan kalau dirasa sudah pas, kunci kembali soket agar prosesor terpasang dengan aman. Oke, lanjut, kita akan memasang fan komputernya. Jadi, fan ini berfungsi untuk membantu menjaga suhu prosesor agar tidak terlalu panas saat komputer ini digunakan. Karena ya, saat digunakan pasti prosesornya bisa menghasilkan panas yang cukup tinggi. Jadi dengan adanya fan ini, panas yang dihasilin tadi bisa dibuang dengan lebih baik sehingga prosesor tadi itu tidak mengalami overheat dan komputer kita bisa tetap berjalan dengan stabil. Kita lanjut ke proses pemasangan hard disk. Jadi, seperti yang kita tahu, hard disk ini berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer ya, yang digunakan untuk misalnya menyimpan berbagai data kayak sistem operasi, aplikasi, dan file lainnya. Berikutnya, kita lanjut ke proses pemasangan RAM. Jadi, pada komputer di kelompok kami ini digunakan dua keping RAM dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 2 GB dan 8 GB. Dan kedua RAM tersebut dipasang pada slot RAM yang tersedia di motherboard. Sedikit penjelasan, RAM sendiri ini berfungsi sebagai memori sementara yang membantu komputer dalam menjalankan berbagai proses dan aplikasi. Jadi, secara teori, semakin besar kapasitas RAM yang digunakan, kinerja komputer juga akan terasa lebih lancar. Baik, selanjutnya, kita akan masuk ke proses pemasangan power supply. Jadi, power supply ini berfungsi sebagai sumber utama energi listrik pada komputer. Nah, power supply ini juga bertugas mengubah dan menyalurkan listrik ke berbagai komponen di dalam sistem, kayak misalnya motherboard, prosesor, dan perangkat lainnya. Nah, tanpa power supply ini, seluruh komponen yang tadi kita jelaskan tidak akan dapat bekerja dengan baik. Jadi ya, singkatnya, pemasangan power supply ini harus dilakukan dengan benar agar distribusi listrik ke setiap komponen yang tadi kita jelaskan dapat bekerja atau berjalan ya dengan stabil dan aman. Setelah itu, kita akan menghubungkan kabel dari power supply ke berbagai komponen yang ada pada motherboard. Penjelasan dikit dulu, kabel-kabel ini berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari power supply ke setiap komponen komputer yang membutuhkan. Jadi beberapa kabel ini akan terhubung langsung ke motherboard. Nah,
Sementara itu, kabel lainnya digunakan untuk memberi daya pada perangkat, seperti hard disk, kalau enggak komponen tambahan lainnya. Jadi, kita ini harus mastiin setiap kabel dipasang pada port yang sesuai. Dengan begitu, semua komponen komputer ini bisa mendapatkan daya listrik yang dibutuhkan agar sistem dapat bekerja dengan baik. Dan terakhir, setelah semua komponen terpasang dengan baik, langkah selanjutnya adalah menutupnya menggunakan casing komputer. Kenapa harus pakai casing? Karena casing ini digunakan untuk melindungi berbagai komponen yang ada di dalam komputer agar tetap aman dari debu, kotoran, benturan, dan hal yang gak diinginin lainnya.